Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Monika dari kelompok 7. Saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian pondok pesantren modern. Pondok pesantren modern, halafiyah atau asriyah. Halaf artinya kemudian, sedangkan asri artinya sekarang atau modern. Pondok tipe ini adalah pengembangan pondok pesantren tradisional karena orientasi belajarnya cenderung mengadopsi sistem belajar klasik dan meninggalkan sistem belajar tradisional. Pesantren modern berupaya memadukan tradisionalitas dan modernitas pendidikan. Sistem pengajaran formal ala klasikal atau pengajaran di dalam kelas dan kurikulum terpadu diadopsi dengan penyesuaian tertentu. Menurut Barnawi, pesantren modern telah mengalami transformasi yang sangat signifikan, baik dalam sistem pendidikannya maupun unsur-unsur kelembagaannya. Pesantren ini telah dikelola dengan manajemen dan administrasi yang sangat rapi, dan sistem pengajarannya dilaksanakan dengan porsi yang sama antara pendidikan agama dan pendidikan umum, dan penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sejak pertengahan tahun 1970, pesantren telah berkembang dan memiliki pendidikan formal yang merupakan bagian dari pesantren tersebut, mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan sampai pendidikan tinggi. Dan pesantren telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Pondok pesantren khalaf atau modern yaitu seperti pondok pesantren berkembang, hanya saja sudah lebih lengkap yang ada di dalamnya, antara lain diselenggarakan sistem sekolah umum dengan penambahan diniyah atau praktek membaca kitab salaf, perguruan tinggi baik umum maupun agama, bentuk koperasi dan dilengkapi dengan takhasus bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah kurikulum pesantren modern. Kurikulum pesantren modern merupakan perpaduan antara pesantren salaf dan sekolah atau perguruan tinggi yang diharapkan akan memunculkan output pesantren berkualitas yang tercermin dalam sikap aspiratif, progresif, dan tidak ortodoks sehingga santri bisa cepat beradaptasi dalam setiap bentuk perubahan peradaban dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat karena mereka bukan golongan eksklusif dan memiliki kemampuan yang siap pakai. Dalam beberapa penelitian terhadap pesantren, ditemukan bahwa pesantren mempunyai kewenangan tersendiri dalam menyusun dan mengembangkan kurikulumnya. Menurut penelitian Lukensbal dalam bukunya Abdullah Ali, secara umum kurikulum pesantren dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu pendidikan agama, pengalaman dan pendidikan moral, dan pendidikan umum serta keterampilan dan kursus. Adapun ciri-ciri kurikulum pesantren modern antara lain: yang pertama, pesantren modern menganut kurikulum pemerintah dan ada kurikulum pesantren salaf yang tidak ditinggalkan. Yang kedua, kurikulum yang dipakai dalam pesantren modern menggunakan kurikulum nasional. Yang ketiga, ilmu agama dan ilmu umum sama-sama dipelajari. Yang keempat, penekanan pada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang kelima, memakai buku-buku literatur bahasa Arab kontemporer atau bukan klasik atau kitab kuning. Yang keenam, tidak lagi memakai sistem pengajian tradisional seperti sorokan, wetonan, dan bandongan. Kelebihan kurikulum pesantren modern. Kelebihan yang ada dalam kurikulum pesantren modern antara lain, pesantren modern mampu membuat kurikulum sendiri dan juga mengikuti standar pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, pesantren modern juga mampu memberikan nilai lebih dalam proses belajar mengajar dengan pendekatan keilmuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Namun, adapun kekurangan pesantren modern, yang pertama, kurang takdimnya santri kepada kiai karena santri lebih patuh kepada peraturan pesantren. Yang kedua, ketatnya peraturan yang dibuat yang menyebabkan ketidaknyamanan santri dalam belajar. Yang ketiga, ilmu-ilmu agama yang diberikan tidak lagi diberikan secara intensif. Yang keempat, terdapatnya kecenderungan santri yang semakin kuat untuk mempelajari iptek. Yang kelima, tradisi atau ngalap berkah kiai sudah tidak lagi menjadi fenomena pesantren. Yang selanjutnya adalah kurangnya kesopanan dalam belajar mengajar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Mengenai sistem pembelajaran pondok pesantren modern. Nah,
pondok pesantren modern adalah pondok yang mengintegrasikan sistem madrasah ke dalam pondok pesantren dengan jiwa, nilai dan atribut lainnya. Nah, adapun ciri dan sistem pondok pesantren modern yaitu lebih nuansa kemodernan dalam artian mengikuti zaman, baik itu dalam fasilitas, bahasa yang digunakan sehari-hari, yaitu mengikuti zaman. Fasilitas biasanya lebih cenderung agak mewah gitu. Kemudian bahasa yang digunakan sehari-hari pun biasanya bahasa asing, yaitu seperti bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain-lain. Kemudian ada manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan pondok pesantren modern yaitu berkaitan dengan hidup dan matinya institusi tersebut. Nah, bila mana keuangannya mentok atau tidak berjalan, mungkin fasilitas segalanya juga tidak akan berjalan. Karena apa? Karena keuangan atau sumber biaya dari pondok pesantren modern biasanya meliputi dari orang tua santri, kemudian ada pemerintah, lembaga swasta dan juga lain-lainnya. Nah, kemudian segi penggunaan biaya tersebut itu diperuntukkan untuk anggaran kegiatan rutin, anggaran untuk pembangunan dan lain-lain. Kemudian satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren modern yaitu menerapkan sistem atau menerapkan prinsip anggaran berimbang. Artinya pendapatan dan pengeluaran itu harus berimbang. Karena apa? Karena supaya tidak terjadi pendapatan minim gitu. Jadi antara pengeluaran dan pemasukan itu harus berimbang supaya tidak terjadi pemerosotan seperti itu. Kemudian pembiayaan pendidikan tidak menyangkut analisis sumber pendapatan pendidikan, namun lebih kepada penggunaan dan secara efektif gitu. Semakin efisien dana yang digunakan, maka berkurang juga dana yang diperlukan, seperti itu. Jadi dalam manajemen keuangan pondok pesantren modern yaitu harus berimbang gitu, seperti itu. Kemudian ada tujuan utama pengolahan dana pendidikan keuangan. Tujuannya untuk apa pengolahan dana? Yaitu pertama supaya menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kepentingan sekolah atau kepentingan yang memang bersangkutan gitu, seperti itu. Kemudian ada untuk memelihara aset sekolah atau pesantren modern tersebut. Kemudian ada supaya menjaga agar fasilitas yang ada itu terjaga dengan baik. Nah, jadi keuangan yang masuk ke dalam pondok pesantren modern dipergunakan secara manfaat itu. Jadi tidak ada, supaya lebih jelas lah, supaya tidak ada kesalahpahaman antara santri, orang tua santri atau masyarakat yang memang belum mengetahui sistem atau keuangan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan poin yang terakhir, yaitu tentang manajemen sarana dan prasarana. Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam bahasa Inggris, kata manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengelola, membimbing, dan mengawasi. Menurut Mulyasa, mendefinisikan bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar yang secara langsung dipergunakan. Contohnya itu seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat dan media pengajaran lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti taman sekolah, jalan menuju sekolah, dan lain sebagainya.
Nah, tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap serta memadai belum mencapai pembelajaran yang maksimal apabila sarana dan prasarana tersebut tidak dikelola dengan baik. Nah, dengan adanya sarana dan prasarana yang baik, diharapkan dapat menciptakan suasana pendidikan yang nyaman, bersih, rapi, sehingga tercipta kondisi yang menyenangkan baik untuk ustazahnya, untuk santrinya, maupun orang yang berada di lingkungan pesantren tersebut. Salah satu contohnya yaitu Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas. Nah, pondok pesantren ini sudah melakukan proses pengelolaan manajemen sarana dan prasarana dengan baik, namun selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, di antaranya melakukan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik melalui upaya melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.